suami di belakang karena dia itu mau pergi ya, dia nggak akan ngerti kita ngomong apaan karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Bagaimana tipsnya mendapatkan jodoh bule atau mendapatkan jodoh orang asing? Oke teman-teman, ini wajib banget. Yang pertama adalah kemampuan kalian untuk berbahasa asing. Bagaimana enggak? Karena bahasa asing itu kan bahasa yang dimiliki oleh dia. Lah kalau kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa berkomunikasi, bagaimana mau menjalin hubungan? Itu kan, dia ngomong apa kita nggak ngerti, kita ngomong apa dia nggak ngerti. Pokoknya minimal bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris itu udah standar banget, kalian harus bisa ya. Kemudian yang kedua, kalian itu harus lumayan smart atau cerdas ya, nggak usah pintar banget dalam akademis, tapi di sini yang saya maksud adalah mengerti bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berbicara, bagaimana kita harus saling memahami, berpikiran luas ya, minimal kita mempunyai kemampuan untuk hubungan dengan orang lain, dengan orang asing gitu. Nggak usahlah kalian itu seorang yang expert banget dalam hal ilmu komunikasi atau apa, bukan di situ. Kalian harus cukup cerdas, kalian harus cukup terbuka, kalian harus cukup luas pengetahuannya. Itu adalah hal yang dasar. Yang ketiga, pandangan dan pengetahuan kita yang tadi masih berlanjut ya, itu cukup terbuka. Karena begini, bule atau orang asing itu mempunyai budaya yang berbeda, mempunyai adat, mempunyai kebiasaan berbeda banget sama kita. Pergaulannya beda. Kemudian lagi kalau kamu nantinya tinggal di negara dia, alamnya juga beda. Jadi kalian tuh harus orang yang terbuka, bukan orang yang apa ya, pikirannya tertutup. Kalau nggak tinggal di negaraku, aku nggak mau. Kayaknya nggak bisa deh kalau gitu. Karena kemungkinan itu bisa si calonmu itu memang tinggalnya di luar negeri dan dia sulit mendapatkan pekerjaan di tanah air kita. Jadi mau nggak mau kitanya yang harus ikut tinggal di negara dia. Otomatis kita harus pikirannya kita harus bisa menerima. Kita harus mudah untuk beradaptasi dan seterusnya. Ini yang saya maksud, pandangannya harus luas, pengetahuannya juga harus luas, dan berpikiran terbuka. Kemudian yang keempat, minimal kalian memiliki nilai-nilai yang plus, nilai-nilai yang tambahan. Jadi kita nggak harus mahir banget punya apa misalnya kemampuan 5 bahasa atau bukan di situ, atau kamu tuh harus seenggaknya harus sarjana, enggak juga, enggak harus, tetapi nilai plus, nilai-nilai lebih yang di mata si dia itu berharga. Contoh, ini sederhana aja ya. Kalian itu punya kemampuan memasak, mengatur rumah gitu kan. Terus punya kemampuan misalnya melukis gitulah. Yang nggak harus jadi pelukis. Punya apa ya? Punya kelebihan gitu. Kepandaian untuk apa namanya? Fotografi. Pokoknya punya salah satu kelebihan apalah gitu. Dan karena ini apa penting, nanti kalau kalian tinggal di negara suami, kamu belum bisa bekerja, kamu bisa menekuni itu apa kelebihanmu itu atau bakatmu atau apa ya, jadi nggak bete gitu. Selain itu juga nilai tambah buat orang asing. Mereka itu sangat menghargai apa bakat kemampuan seseorang, itu mereka tuh sangat appreciate gitu kan. Nah itu harus kamu miliki ya, setidaknya minimal lah, apalah gitu, terserah lah. Yaitu tadi minimal pandai memasak. Ya nggak harus, karena saya juga nggak pinter masak, tetapi mau belajar. Nah ini dia, saya itu dulu tuh nggak pinter masak, nggak bisa, bukan boro-boro masak sederhana aja saya nggak bisa. Tetapi setelah tinggal di negara suami, kan kita nggak punya pembantu. Terus lagi kita kan nggak ada yang jualan apa, tukang dagang lewat kan nggak ada, mau nggak mau ya masak. Nah, saya tuh punya kemampuan belajar. Saya mau mempelajari dan saya jadinya bisa masak sekarang. Karena yaitu tadi, yang penting nggak bisa pun nggak apa-apa, tapi kamu punya kemampuan, punya keinginan keras untuk belajar. Oke, paham kan? Jadi bukan hanya kebiasaanmu yang nongkrong-nongkrong, cuma ngobrol atau belanja-belanja, bukan itu. Tahu kan maksudnya?
orang, nggak usah orang asing, orang kita aja, cowok kita nggak akan suka kan punya pasangan yang bisanya ngabur-ngaburin duit, bisanya cuma jalan-jalan aja atau nongkrong-nongkrong, kan nggak ya, orang sini ya sama aja. Berikutnya teman-teman, ini yang kelima, bule atau orang asing itu menyukai wanita yang punya prinsip, punya pendirian. Nah, artinya begini, kita tuh jadi perempuan jangan jadi perempuan yang manja gitu, terus terlalu menggantungkan hidupnya pada orang lain, ya pada pasangan kita. Itu boleh juga nggak suka ya. Paling tidak tuh kamu punya pendirian, punya prinsip hidup, kemudian kamu juga seorang perempuan yang mandiri, bisa apa-apa bisa melakukan sendiri, karena mau nggak mau nanti kalau tinggal di negara suami ya, belum tentu loh di kotanya, belum tentu ada taksi, belum tentu ada kereta. Jadi mau nggak mau kemana-mana kita harus naik mobil lah. Kalau suami kita kerja sementara kamu itu nggak bisa nyetir, ya kan, ya udah terjebak di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Kan di sini nggak ada Gojek, nggak ada ojol, nggak ada taksi, nggak ada. Jadi kalian bayangkan itu, kecuali kalau kalian tinggal di kota besar, minimal ada tram, ya kan, terus ada bis kota, itu ada. Itu maksud saya. Nomor 7 ya teman-teman, tadi udah nomor 6 ya. Nomor 7 adalah janganlah jadi wanita yang posesif. Jangan. Bule itu nggak suka ya kalau misalnya kita itu terlalu khawatiran, terus kita itu terlalu curigaan, terus semua kegiatan suami, gerak-geriknya kita amati terus dan seterusnya. Udah pastilah nggak akan ada orang yang suka kan gerak-geriknya diamat-amati, kemudian dia merasa dikekang atau dia merasa dikontrol. Ada Pak suami di belakang karena dia itu mau pergi, dia ada acara gitu. Don't mind me. Ya, dia nggak akan ngerti kita ngomong apaan karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Terus jadi nggak akan ada yang suka lah, nggak usah bule, orang kita kan nggak ada yang suka ya, saya ulangi lagi, merasa dikontrol, nggak dipercaya, terus hidupnya kayak dikekang gitu loh. Jadi janganlah jadi wanita posesif. Oke? Selanjutnya nomor 8, jadilah fleksibel. Tahu kan fleksibel? Itu ya, you can hit it. Perempuan yang fleksibel, wanita yang nggak ribet gitu. Jadi kita itu harus mudah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri bukan cuma dengan nanti alamnya, keadaannya, rumahnya, situasinya, bukan. Menyesuaikan diri dalam setiap situasi. Misalnya, kalau kamu menginginkan sesuatu ya jangan harus saat itu juga, jangan jadi orang yang ngototan, nggak bisa kompromi gitu ya, jangan gitu kan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini hal-hal yang dasar banget, nggak usah bule ya. Orang Indonesia pun nggak suka kan dengan perempuan yang kaku gitu kan, nggak bisa dengerin pendapat orang, nggak bisa kompromi, nggak bisa diskusi, maunya keinginannya sendiri yang harus diturutin. Janganlah ya, itu akan bikin gerah gitu, bikin bete gitu kan. Yang berikutnya, yang nomor 8 adalah jadilah wanita yang tampil alami dan apa adanya gitu. Jadi bule itu sebenarnya menyukai yang natural, yang biasa-biasa aja, nggak yang heboh atau norak atau segala apa yang dibuat-buat kayak gitu ya. Misalnya kalau kamu ya nggak cuman penampilan fisik, misalnya kayak dandan harus yang heboh, harus yang bulu mata kayak gimana, rambut harus dicat biar kelihatan kayak bule gitu kan, nggak harus juga, nggak harus. Justru mereka itu malah suka kalau kamu itu rambutnya hitam, ya udah aja rambutnya hitam gitu kan, nggak harus lah kita harus ke bule-bulean, terus apakah nanti harus operasi hidung gitu ya, enggak lah, udah apa adanya aja. Mereka malah bilang, ih lucu hidungnya kecil ya, ya udah terserah gitu. Maksudnya itu sih pendapat kalau suami saya ya, mungkin dapat yang subjektif ya, tetapi secara umum biasanya bule itu lebih suka yang natural, yang apa adanya. Mereka itu sebenarnya nggak cuma melihat penampilan fisik aja, mereka itu juga inner beauty. Jadi apa yang ada di dalam kita itu, kalau kamu itu baik,
terus sifatnya itu tidak aneh-aneh, terus kamu itu juga orangnya sopan, terus lagi misalnya suka menabung, terus pokoknya kecantikan dari dalam itu yang lebih diperhatikan. Jadi itu penting. Terus kita itu orangnya jujur, apa adanya, kemudian bisa membawa diri dengan baik, itu akan memancarkan kecantikan dari dalam keluar. Oke? Jadi itulah sebenarnya poin-poin yang paling penting, bahwa orang itu dimanapun sama saja, maukah itu bule, orang asing, orang Asia, orang kita, ya hal-hal dasar itu mereka juga mengerti. Jadi jangan kamu kira bule itu bisa dibohongin ya, mentang-mentang nggak ngerti bahasa kita. Enggak, mereka juga melihat kelakuan kita bagaimana, dia pelajari itu gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir lah, aku nggak bisa dandan kak, aku nggak bisa ini ya, nggak, itu malah justru nggak penting. Yang paling penting adalah nilai dirimu ya, apa kelebihanmu, kemudian hal-hal yang lebih di dalam dirimu itu. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya kalian ada yang mau nambahin, silahkan tulis di kolom komen, atau ada yang mau nanya kak, coba tolong dibahas topik masalah ini, boleh juga kalian tulis di kolom komen. Pertanyaan juga boleh, nanti saya akan jawab atau saya buatkan videonya. Sampai ketemu lagi, God bless you all.